Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qahar dengan NRP terakhir 083. Saya Gilang Rifki Ardianto, NRP 50042210079. Saya Indah Wahyuni dengan NRP 022. Saya Ananda Nursolihah dengan NRP akhir 087. Saya Nifas Dibramdiawardani dengan NRP akhir 062. Muhammad Sakina dengan NRP akhir 054. Baik, dalam presentasi kali ini kami kelompok 7 akan menampilkan hasil menyunting artikel milik kelompok 8 berdasarkan rubrik penilaian yang ada. Namun sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Safira atas kesempatannya yang telah mengajar kami bagaimana cara menulis artikel dengan baik. Oke, langsung saja kita mulai presentasi kali ini. Pada bagian pertama, terdapat judul. Judul artikel milik kelompok 8 sudah sesuai dengan artikel pada umumnya, di mana tidak melebihi dari 15 kata, kemudian tidak terlalu panjang, menggunakan diksi yang tepat, menggunakan kata yang bagus, juga penulisannya sudah benar. Kemudian pada judul tersebut juga sudah menggambarkan bagaimana teori yang akan diangkat dan juga telah memberikan gambaran informasi kepada para pembaca. Kemudian untuk abstrak akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di dalam abstrak sendiri, tujuan, masalah, temuan serta implikasi telah dijelaskan dengan cukup jelas. Namun metode penelitian kurang dijelaskan sehingga para pembaca tidak mengerti apa metode penelitian yang digunakan dalam KTI ini melalui membaca abstraknya. Lalu ada kalimat yang menurut kami kurang efektif, yaitu pada kalimat pertama. Seharusnya kalimat pertama dipenggal menjadi 2 kalimat, menjadi di dalam organisasi diperlukan adanya seseorang untuk memengaruhi kepemimpinan melalui komunikasi yang efektif demi mencapai keberhasilan dan kinerja yang baik. Dan antara yang baik dan karena itu dipisahkan dengan kata dalam baca titik menjadi hal ini dikarenakan salah satu faktor kunci untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri agar sukses diminati oleh kalangan mahasiswa. Lalu penggunaan kata faktor kunci juga menurut kami kurang tepat karena faktor kunci dan tujuan sendiri memiliki arti yang berbeda. Maka dari itu seharusnya faktor kunci tidak perlu digunakan dan langsung tujuan saja. Lalu sudah benar tidak ada kutipan di dalam abstrak dan batas kata yang digunakan juga sudah tepat. Lalu di dalam pendahuluan, seharusnya di dalam pendahuluan ini latar belakang, rumusan masalah, tujuan atau manfaat, serta studi pustaka tidak perlu diperpoinkan atau tidak perlu dipisah. Hal ini akan menyebabkan latar belakang terkesan diuraikan kurang eksplanatif karena studi pustaka atau faktor yang mendukungnya terpisah. Maka dari itu menurut kami seharusnya digabung saja. Lalu masalah dan tujuan telah disampaikan, namun kurang menjelaskan seberapa urgensi atau seberapa penting penelitian ini untuk diteliti. Lalu seharusnya ada beberapa perbaikan kata atau kata-kata yang kurang baku di dalam pendahuluan ini, dan ini akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menyunting bagian tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka, isinya sudah sesuai, yaitu membahas tentang komunikasi dan kepemimpinan sesuai dengan judul yang diangkat. Tetapi pada artikel tersebut kurang membahas terkait penelitian sebelumnya serta belum membahas terkait kontribusi yang diberikan oleh penelitian sebelumnya dengan kontribusi pada penelitian ini. Nah, pada artikel tersebut juga ada beberapa kesalahan penulisan, yaitu pada penulisan kata bahasa yang seharusnya menggunakan huruf kecil semua, dan penulisan kata menurut pendapat yang seharusnya atau sebaiknya dihilangkan saja. Selanjutnya, menurut kami, tinjauan pustaka artikel tersebut hanya membahas penjelasan umum. Sedangkan seharusnya tinjauan pustaka bertujuan untuk memposisikan penelitian penulis di antara penelitian lainnya untuk mengetahui apakah penelitian tersebut termasuk penelitian baru atau untuk menguji penelitian sebelumnya. Saya akan menyunting pada bagian metode dan anti plagiasi. Pada bagian metode, artikel ini sudah memberikan informasi pendekatan penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif deskripsi analitis secara jelas dengan memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Memberikan informasi secara jelas dan tegas setting penelitian yaitu di lingkungan organisasi mahasiswa ITS, dan subjek penelitian yaitu organisasi ITS Muda Berkarya dengan narasumber salah satu anggota ITS Muda Berkarya di divisi perencanaan dan pengembangan komunitas. Gambaran jenis data penelitian dan sumber data dipaparkan secara jelas dan
lengkap. Jenis data penelitian yang digunakan yaitu data kualitatif melalui wawancara pada salah satu anggota IMB ini. Sumber data melalui wawancara lisan secara langsung. Bagian metode pada artikel ini tidak menampilkan tabel analisis. Alur penyajian metode sudah dipaparkan cukup logis dan lengkap. Hal ini dibuktikan dengan adanya benang merah atau koherensi antara tujuan, metode, dan hasil data. Untuk hasil, yang menjadi poin pertama saya adalah di mana hasil dan pembahasan ditulis secara bersamaan ataupun digabung yang menyebabkan ketemuan tindian maupun ketidakjelasan pada pembahasannya, sehingga menyebabkan para pembaca seperti saya merasa kesusahan dalam memahami artikel tersebut. Yang kedua, hasil penelitian tidak disajikan dalam bentuk tabel, grafik maupun bagan yang lebih informatif. Yang ketiga, hasil penelitian juga hanya menjawab mengenai rumusan masalah yang pertama saja, sedangkan yang kedua belum bisa terjawab. Selanjutnya untuk pembahasan yang disajikan juga hanya membahas mengenai permasalahan yang pertama saja. Kemudian, pembahasan yang disajikan juga hanya murni berasal dari opini penulis. Seperti itu, penulis menemukan bahwa kondisi komunikasi di organisasi ITS muda berkarya sangat tidak efektif dan juga tidak baik, di mana temuan tersebut hanya berdasarkan opini penulis mengenai hasil wawancara. Seharusnya, penulis juga melakukan analisis hasil wawancara berdasarkan teori pendukung yang ada di tinjauan pustaka maupun penelitian sebelumnya. Selanjutnya saya akan menyunting pada bagian ejaan dan kalimat. Ejaan dalam artikel ini secara keseluruhan sudah bagus, tetapi terdapat beberapa kesalahan dalam penggunaan bahasa bakunya, seperti pada kata mempengaruhi efektivitas dan ia yang memiliki bahasa baku mempengaruhi efektivitas menggunakan V dan dia. Terdapat juga bahasa asing yang tidak dicetak miring, seperti pada kata batch, independent interview, dan voluntary. Terdapat kesalahan pada penggunaan spasi, seperti penggunaan spasi setelah titik dan tidak terdapat spasi pada kata di mana dan di sini. Lalu terdapat kesalahan penggunaan huruf kapital pada kata komunikasi, pembahasan, organisasi, bahasa, bidang, dan kata lainnya. Terdapat juga kesalahan penggunaan tanda baca pada kata oleh karena itu dan maka dari itu yang setelahnya tidak diberi tanda koma sebagai jeda, serta terdapat kata DLL yang setelahnya terdapat tanda titik dan koma. Sedangkan susunan kalimat pada artikel ini juga sudah sangat bagus, tapi masih terdapat kata yang terkesan bertele-tele pada kalimat di lingkungan di sekitar ITS atau di wilayah, serta terdapat kalimat yang diawali dengan kata dan. Baik, selanjutnya saya akan menyunting bagian paragraf. Paragraf yang baik biasanya terdiri dari 5 kalimat atau lebih. Namun, pada karya tulis ilmiah kelompok 8, terdapat paragraf yang tidak memenuhi syarat untuk paragraf tersebut berdiri sendiri, yaitu terdapat pada studi pustaka paragraf ke-1 dan hasil pembahasan paragraf kedua yang hanya terdiri dari 3 kalimat. Tetapi untuk paragraf yang lain sudah baik, memenuhi syarat padu antar paragraf. Nah, sebaiknya sebelum menyelesaikan KTI, para peneliti merevisi kembali keterkaitan antar paragraf, serta jika dirasa ada paragraf yang tidak dapat berdiri sendiri, lebih baik dimasukkan dalam paragraf sebelumnya. Pada bagian anti plagiasi, terdapat sumber rujukan pada setiap kutipan. Jumlah sumber kutipan dan teks sama dengan jumlah pustaka dalam daftar pustaka, yaitu sejumlah 5. Penyusunan sumber kutipan dan daftar pustaka benar sesuai template GSH. Minimal ideal Dafpus itu 20, namun pada artikel ini masih kurang, yaitu masih 5 daftar pustaka. Pada bagian cek persentase plagiasi terdapat 21% plagiarisme dan originalitasnya 79%. Terima kasih.